Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan operator yang berbahagia, selamat pagi dan selamat ngopi di pagi hari ini di akhir pekan atau di penghujung bulan Oktober 2020 akan segera memasuki bulan November 2020. Kali ini kami akan mencoba membuka atau panduan instalasi CBT komputer STES PTKIN kompetisi sains madrasah. Ini adalah kompetisi sains madrasah, ini ajang bagi madrasah Indonesia untuk kompetisi di beberapa mata pelajaran. Baik, langsung saja kita buka panduannya pelan-pelan. Yang pertama, persiapan perangkat komputer yang harus disiapkan oleh peserta, karena ini arahnya ke peserta, bukan untuk guru atau untuk sekolah. Karena kalau guru dia mempersiapkan pembinaan, kemudian sekolah memfasilitasi. Untuk melaksanakan proses ujian daring kompetisi sains madrasah online, kalau sebelumnya kompetisi sains madrasah, karena sekarang berhubung pandemi COVID-19, jadi pemerintah dalam hal ini Kemenak menyesuaikan diri dengan mengadakan KSM atau kompetisi sains madrasah itu secara online. Para peserta ujian diharapkan dapat mempersiapkan perangkat komputer dengan kelengkapan sebagai berikut. Jadi jangan sembarang komputer, apalagi pakai HP ya, kalau boleh jangan, karena ini akan mengganggu nantinya bagi peserta siswa-siswi kita. Kemudian adapun hal-hal yang harus disiapkan di komputer para peserta. Yang pertama, peserta tes harus menyiapkan laptop atau PC dengan layar minimal 12 in, jangan yang 10 in atau di bawahnya. Dan itu berfungsi dengan baik, jangan ada yang pecah-pecah atau retak gitu. Kemudian dilengkapi dengan web kamera atau webcam daripada laptop tersebut. Kemudian memiliki minimal RAM-nya 2 GB gitu. 2 GB ini sangat membantu untuk kecepatan dalam bekerja, insya Allah. Tapi ini kalau saya perhatikan ini tidak terlalu berat tidak terlalu berat aplikasinya, mudah-mudahan mendukung. Kemudian berikutnya memiliki minimal 10 GB storage, artinya harddisknya gitu. Tapi insya Allah rata-rata ini kalau laptop sekarang kan samalah di atas 500 GB, di atas 500 GB itu harddisknya, apalagi yang pakai SSD lagi lebih ngeri lagi. Kemudian menggunakan sistem operasi Windows 8 atau Windows 10.
Kemudian jangan lupa ini yang penting ini, memiliki koneksi internet stabil minimal 2 Mbps ya. Jangan pakai tethering ya, apalagi pakai tetheringan HP gitu. Kemudian untuk menjalankan aplikasi ujian daring, perangkat laptop atau notebook yang digunakan harus telah terpasang aplikasi ya. Nah, 2 aplikasi ini. Yang pertama aplikasi Shape Exam Browser minimal versi 2.4.1 ke atas. Kemudian aplikasi KSM Online yang disediakan oleh pihak panitia KSM. Nah, kedua aplikasi ini sudah disiapkan bagi yang madrasah yang sudah daftar, sudah disiapkan di webnya KSMO. Atau kalau enggak mau repot buka sana buka sini, bisa ambil saja di deskripsi live saya pagi hari ini, sudah saya tampilkan di sana, tinggal klik aja. Kemudian bagaimana sih cara instalasi aplikasi Shape Exam Browser atau disingkat Shape ya. Yang pertama, bukalah halamat web yang seperti ini ya, seperti ini, https://2 kemudian shapeexambrowser.org, download _n.html. Nah, kemudian yang kedua, klik tombol yang bertuliskan Shape Exam Bro ya. Shape Exam Browser 3.0 for Windows ya, ini yang nomor 1 ini. Nah, ini tinggal di download saja, sudah insya Allah dipermudah gitu. Kemudian ini gambar tampilannya ketika membuka alamat yang di atas. Kemudian berikutnya setelah terdownload, sekarang tinggal menginstal. Kalau Exambro itu sekedar menginstal, jangan dibuka, sekedar install dulu. Nanti yang dibuka adalah KSMO-nya, aplikasi KSM-nya. Jika proses pengunduhan selesai, buka lokasi pencapaian hasil pengunduhan, double klik pada file yang telah berhasil diunduh untuk memulai proses. Nah, ini kayak ini. Kemudian setelah dibuka, setujui install aplikasi SEB atau Shape Exam Browser dengan centang I agree the license term and condition. Lihat yang nomor 3 ini. Kemudian klik tombol install yang kayak nomor 4 ini. Tunggu proses install selesai, maka selesai install Shape Exam Bro-nya. Jangan dibuka. Jangan dibuka. Nah, kalau sudah selesai kayak gini dia. Jika instalasi selesai, akan muncul seperti pada gambar. Klik tombol close saja langsung ya. Jangan di close di atas, pemaksaan namanya. Oke, selanjutnya kalau sudah selesai install exam, jadi berikutnya adalah persiapan aplikasi KSM Online. Pertama, sebelum melakukan ujian, peserta wajib mempunyai file KSM Online 2020. Ya, ini aplikasinya bisa diunduh melalui link yang ini ya. Link yang ini. Kemudian setelah berhasil ya, silahkan dibuka file yang sudah terinstal tadi. Nah, kemudian selanjutnya setelah di double klik atau membuka, tinggal mengkonfigurasi. Setelah berhasil akan muncul notifikasi seperti pada gambar. Klik tombol yes. Berikutnya adalah setelah selesai kedua-duanya. Nah, jadi bukalah aplikasi Shape Exam Bro melalui menu Start.
tampilan konfigurasi berhasil ketika membuka Safe Exam Bro akan seperti pada gambar. Seperti ini dia tampilan menu login peserta untuk memasukkan nomor peserta dan tanggal lahirnya. Kemudian persiapan aplikasi KSM Online jika membuka pada browser biasa maka akan tampil seperti ini gitu. Nah, kemudian setelah login ya, setelah login peserta login, tinggal masukkan di menu loginnya itu, di isian loginnya itu kode pendaftar ada di kartu peserta masing-masing. Nah, kartu pesertanya diambil di linknya KSMO, passwordnya tanggal lahir yang sudah dimasukkan di pendaftaran bila hari oleh admin madrasah. Format tanggalnya YYY atau tahun dulu 4 digit, kemudian strip bulan, strip 2 angka hari gitu, hari lahir gitu. Berikutnya adalah persetujuan peserta. Nah, ini saya menyatakan menjunjung tinggi tata tertib dan peraturan pelaksanaan kompetisi saya madrasah online. Saya bersedia untuk diawasi oleh panitia melalui perangkat ujian selama pelaksanaan ujian. Apabila pada saat ujian saya melakukan tindakan-tindakan yang dinilai oleh, nah ini tulisannya perjanjiannya peserta. Kalau setuju ya lanjut, kalau tidak setuju berarti di cancel. Berarti peserta wajib menyetujui persetujuan dalam mengikuti KSM Online. Nah, setelah masuk ke sana maka tampilannya seperti ini dia. Akan ada penampakan wajah kita juga ini. Itu fungsinya disuruh tadi atau diminta tadi pakai laptop yang ada webcamnya. Berikutnya adalah rekam foto peserta dan kartu ujian. Nah, ini foto ini akan tampil di kartu ujian nanti. Ya, bagus-bagus motonya nanti ya. Kalau jangan sampai ada yang blur dan lain-lain. Berikutnya adalah ambil gambar yang ada tombol di bawah ini. Kemudian setelah itu simpan. Bagi yang sudah sukses akan tampak sebagaimana gambar di samping dan terdapat tulisan foto peserta dan kartu ujian telah tersimpan. Peserta yang tidak menyimpan kartu simpan tidak dapat melanjutkan ujian KSM Online. Nah, itu yang tidak punya kamera atau webcam laptopnya yang dipakai ujian itu jangan haraplah gitu. Tidak bisa diupload ini karena yang diminta kalau kita perhatikan ini adalah foto terbaru. Nah, inilah tampilan dashboard daripada menu peserta. Peserta akan memasuki dashboard jika sukses melakukan login. Akan tampil ujian yang dapat diikuti peserta dan simulasi untuk melakukan uji coba terhadap sistem CBT. Ini yang simulasi ya, simulasi. Insyaallah besok di awal bulan tanggal 1-2 kalau nggak salah. Peserta hanya bisa mulai ujian jika status ujiannya sudah aktif, yang di sini. Ya, yang di sini. Ya. Next. Selama ujian berlangsung, kamera akan selalu aktif dan mendeteksi wajah dari peserta ujian. Nah, jangan sampai jangan sampai orang lain yang menjawab ini. Itu maksudnya. Tetap dipantau oleh panitia. Itu manfaatnya webcam itu. Peserta ujian dilarang meninggalkan perangkat ujian atau tidak terlihat oleh kamera. Apalagi yang iya. Nggak ngerti juga, mungkin boleh sambilan ngopi ya.
gitu. Orang lain juga dilarang terlihat oleh kamera karena nanti akan terdeteksi lebih dari satu wajah atau wajah orang yang berbeda gitu. Jadi ini betul-betul disarankan mandiri gitu ujiannya. Selama ujian berlangsung, peserta wajib terkoneksi jaringan internet, jangan terputus jaringan internetnya. Internet yang dibutuhkan tidak banyak, lebih kurang 20 MB, karena aplikasi akan mengirim data jika terdapat kejanggalan pada tangkapan kamera peserta dan beberapa waktu yang ditentukan secara random. Nah, berikutnya adalah ujian. Peserta dapat mengikuti ujian dengan mengetik mulai ujian, kemudian masuk ke pertanyaan pertama di samping kanan. Terdapat peta soal untuk membantu peserta dalam memilih soal. Ini peta soal nih, bukan kalender ini, walaupun nampak kalender, nomor soal ini. Ya, artinya ini boleh loncat-loncat. Artinya boleh memilih soal yang mana dianggap mudah gitu. Berikutnya adalah, nah inilah salah satu atau beberapa contoh soal. Peserta dapat memilih jawaban dengan mengklik pada pilihan jawaban yang tersedia. Pilihan yang dipilih akan berwarna biru dan nomor soal pada peta soal akan berwarna hijau. Jadi soal yang mana dikerjakan itu yang akan berwarna hijau di sebelah kanan, dan pilihan A, B, C, D, E, ada 4 option ini, 4 pilihan ganda mana yang dipilih akan berwarna biru gitu. Hati-hati ada peserta nantinya. Kemudian sisa waktu akan tampil pada pojok kiri bawah, pada pojok kiri bawah yang ini dia. Nah, kiri bawah dari halaman ujian peserta. Ujian akan berakhir jika waktu telah habis, dan ini akan menutup sendiri ya, sama kayak UNBK kemarin, kemudian dan CBT lainnya. CBT CPNS pun sama kayak gini. Nah, jika sudah selesai dan berwarna hijau semua ini yang di sebelah kanan ini, maka itu artinya semua soal sudah dijawab. Nah, kalau saran saya bagusnya diperiksa dulu kembali satu persatu kalau masih ada sisa waktu. Nah, jika sudah yakin jawaban sudah benar, maka klik tombol selesai. Ada pertanyaan, waktu Anda masih tersisa, Anda yakin ingin menyelesaikan ujian ini? Ya, jika setuju, ya selesaikan. Jika masih ragu karena masih ada sisa waktu, ya klik tidak saja. Nah, setelah itu selesai ujian yang sudah selesai tidak dapat dimulai lagi, maka harap berhati-hatilah. Nah, baik. Kemudian berikutnya adalah peserta yang sudah selesai ujian akan kembali ke halaman dashboard dengan status ujian yang sudah selesai. Peserta